Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah, taman dari taman-taman surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarakah kepada kita semuanya, yang membuahkan amal saleh dan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Jawami'ul Ahbar, 99 hadis pilihan pondasi agama karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Malik bin Huwairis, semoga Allah SWT meridhoinya. Ya. Dan beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah datang bersama rombongan para pemuda yang sebaya dengan beliau. Beliau datang bersama teman-temannya, anak-anak muda, ke kota Madinah untuk belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di sana kurang lebih 20 hari. Istilah sekarang apa ini? Daurah. Daurah 20 hari khusus tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin belajar bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan hadis tentang sholat yang dibawakan dan diriwayatkan oleh Malik bin Huwairis adalah hadis yang sangat lengkap, komplit, yang terkadang tidak ada dalam riwayat sahabat-sahabat Nabi yang lain. Contoh misalkan, ya, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW duduk istirahat. Ini hanya ada dalam hadis Malik bin Huwairis, nggak ada dalam riwayat-riwayat sahabat Nabi SAW yang lainnya. Kata Malik bin Huwairis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan lupa setiap kali disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya bagi kita untuk bersolawat. Dan sebagai faedah, ya, dan sering kita sampaikan tentang keutamaan solawat kepada Nabi. Di antara keutamaan salawat kepada Nabi SAW yang menarik adalah kita akan didoakan oleh malaikat, nggak tanggung-tanggung. Yang doakan kita siapa? Para malaikat. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka malaikat akan bersalawat kepadanya 70 kali. Ya, dan kita tahu para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT, sehingga doa mereka mustajab. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu
tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Mereka sangat tunduk, ya, nurut apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT mereka jalankan. Dan di antara keutamaan salawat kepada Nabi yang sangat menarik juga, bahwa salawat kepada Nabi itu adalah tanda berbakti kepada orang tua. Ya, bersalawat kepada Nabi itu adalah tanda berbakti kepada kedua orang tua. Kok bisa? Ada hadis dari Nabi SAW, siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah SWT akan mengirimkan malaikat untuk menyampaikan salawat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu akan menyampaikan salawat kita kepada Nabi, seraya mengatakan, si fulan bin fulan mengirimkan salam kepadamu wahai Muhammad. Disebutkan binnya. Kata para ulama, ini adalah apa? Keutamaan, ya, kepada berbakti kepada orang tua. Salah satu cara kita berbakti kepada orang tua yaitu dengan apa? Bersalawat. Supaya nama ayah kita disebut oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini faedah menarik tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu falyu'azzim lakum ahadukum. Dan apabila waktu salat telah tiba, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang ketiga, hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, ayyuhal ikhwah, ada 3 ungkapan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Malik bin Huwairis yang datang bersama teman-temannya, ya, anak-anak muda, belajar tadi apa? Salat, tentang salat. Maka ketika mereka mau pulang, Nabi SAW berpesan kepada mereka. Pesan yang pertama, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Ya, ini anjuran bagi kita agar kita berupaya salat seperti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Malik bin Huwairis bisa melihat Nabi SAW secara langsung, makanya dia datang ke Madinah melihat, mencontoh Nabi SAW. Lah kalau kita bagaimana? Ya, kita, ya, betul nggak bisa melihat Nabi SAW secara langsung, tapi kita bisa meneladani tata cara sholat Nabi dengan cara apa? Mempelajari hadis-hadisnya. Ya, dan ini sudah dibukukan oleh para ulama, ya, tentang sifat sholat Nabi SAW dalam kitab-kitab hadis, dan diperjelas lagi oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari tata cara sifat sholat Nabi SAW. Dan di antara buku yang sangat bagus adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis buku tentang sifat sholat Nabi secara, ya, tersusun. Ada buku secara ringkas, talhis sifat sholat Nabi. Kemudian ada buku sedang, ini yang paling masyhur dan beredar, banyak terjemahannya. Kemudian ada buku yang paling komplit, 3 jilid, Aslu Sifati Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini buku yang sangat bagus tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang berkaitan tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari, ya, sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan penting. Pertama, karena sholat kita tahu ibadah yang sangat utama. Keutamaan-keutamaan sholat banyak sekali.
Ya, dia termasuk rukun Islam, dia satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dia adalah wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sampai dia merupakan salah satu ibadah satu-satunya yang paling sering disebut di dalam Al-Qur'an. Salat itu disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 100 kali. Menunjukkan kepada kita pentingnya apa? Salat. Dan satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga akhir hayat kita. Selama kita masih bernafas, nggak ada gugurnya, itu adalah salat. Puasa, kalau kita nggak mampu gugur. Tapi salat nggak ada gugurnya. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bernyawa, kita wajib untuk salat. Yang kedua, kenapa penting bagi kita untuk mempelajari tata cara salat Nabi? Karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah adalah meneladani ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Maka begitu juga dalam salat, kita harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai riya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu. Kita salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk cari pujian, bukan untuk riya. Ya. Jangan sampai seperti orang-orang munafik. Ketika di keramaian mereka rajin salat. Ketika mereka dalam sepi, enggak dilihat orang, malas untuk salat. Makanya salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh dan salat isya. Karena salat subuh dan salat isya zaman dulu enggak ada lampunya, enggak ketahuan orang. Ya. Baik. Yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah adalah ittiba. Maka kita berupaya bagaimana kita salat sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai salat di atas mimbar. Supaya apa? Supaya dicontoh oleh umatnya, dicontoh oleh para sahabat. Ya. Makanya para sahabat ketika menyampaikan tentang sifat salat Nabi SAW detail sekali. Bahkan jenggotnya Nabi gerak ketika membaca doa istiftah saja, itu diceritakan oleh para sahabat. Ya, jenggotnya Nabi bergerak karena membaca doa istiftah, itu diceritakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, detail. Makanya mustahil kalau itu adalah perkara-perkara yang sangat jelas, yang sangat terang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mempraktekannya, tidak ada nukilan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mustahil. Misalkan sebagian orang mengatakan disunnahkan sebelum sholat untuk mengeraskan niat. Nawaitu misalkan sholata al-maghrib salasa raka'atin adaan lillah fardhon lillah fi masjid al-aziz misalkan. Ya. Terus nggak ada riwayat dari Nabi SAW satupun, itu mustahil. Karena para sahabat adalah orang yang paling detail menyampaikan riwayat tentang sholat kepada Nabi SAW. Kok nggak ada riwayat satupun, itu adalah sesuatu yang mustahil. Yang keempat, kenapa kita penting mempelajari sifat sholat Nabi? Karena sholat ini, walaupun dia adalah ibadah yang sering dipraktekkan 5 kali sehari paling tidak ya, tapi nyatanya, faktanya, fenomenanya masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama, muridnya Syekhul Albani, yaitu Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman yang kemarin datang ke Indonesia, termasuk ngisi di sini juga ya. Ya, beliau menulis buku Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musalli. Ya, penjelasan nyata tentang daftar kesalahan-kesalahan orang yang sholat.
Itu kalau kita baca buku tersebut, betul-betul nyata. Masih banyak di antara kita, kaum muslimin, yang masih terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan dalam menjalankan ibadah sholat. Ya. Nah, oleh karenanya sangat penting bagi kita sekali lagi untuk menerapkan wasiat Nabi ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Walaupun hadis ini ditujukan oleh Malik bin Huwairis dan teman-temannya, tapi kaidah kita yang disebutkan oleh para ulama bahwa wasiat Nabi atau perintah Nabi kepada seorang sahabat itu mencakup untuk semua umat. Bukan hanya untuk seorang sahabat saja atau 2 sahabat saja atau 3 sahabat saja, tidak. Tapi itu mencakup untuk semua umatnya. Karena Nabi diutus untuk semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Bagi semuanya. Bukan hanya bagi sahabat saja, tapi untuk alam semesta. Wasiat yang kedua dari Nabi SAW kepada Malik bin Huwairis dan teman-temannya yang masih muda, wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian untuk adzan. Ya, untuk adzan. Ini menunjukkan kewajiban adzan. Apa itu adzan? Adzan yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Ya, itu disebut adzan. Dan adzan hukumnya fardu kifayah. Makanya di sini Nabi mengatakan fal yu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya seorang di antara kalian adzan, seorang di antara kalian. Jadi enggak semuanya. Tapi sebagian saja. Ini menunjukkan bahwa adzan itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Kalau fardu ain itu diharuskan ya untuk setiap individu orang. Setiap individu orang. Seperti sholat 5 waktu misalkan, itu fardu ain. Setiap dari kita wajib untuk sholat 5 waktu. Puasa Ramadan itu fardu ain. Ya, karena dituntut bagi setiap individu. Tapi fardu kifayah itu tidak dituntut untuk semua individu. Yang penting adalah adanya perbuatan tersebut. Terlepas siapapun yang melakukannya, yang penting ada sebagian dari kita di antara kaum muslimin yang melaksanakannya. Contoh misalkan seperti adzan. Apakah diharuskan semua kita untuk adzan? Tidak. Yang penting ada di antara kita sebagian kita yang mengumandangkan adzan. Makanya tadi Nabi mengatakan fal yu'adzin lakum ahadukum, seorang di antara kalian, enggak semuanya. Tapi sebagian saja. Berarti ini adzan ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan adzan adalah termasuk ibadah yang sangat mulia. Ya, di antara kemuliaannya dia adalah syiar di antara syiar-syiar Islam. Syiar di antara syiar-syiar Islam. Makanya salah satu tanda suatu negara itu dikatakan negara Islam kalau marak di situ suara adzan. Ya, suara adzan. Kalau masjid-masjid nampak, kalau suara adzan bergema di mana-mana, ya, menyeluruh, maka ini tanda bahwa itu adalah negara Islam. Ya, oleh karenanya dulu Nabi SAW apabila mau memerangi suatu kaum, dia lihat terlebih dahulu. Dia dengar adzan enggak dari kampung tersebut. Kalau dia enggak mendengar adzan, maka dia akan menyerangnya, Nabi dan para sahabat. Karena itu tanda bahwa dia bukan negara Islam. Tapi kalau dia mendengar adzan, maka Nabi enggak jadi memerangi. Ya. Tayyib, kita praktekkan dengan negara kita. Ya. Alhamdulillah, masjid di mana-mana, suara adzan menggema di mana-mana. Ya, maka ini tanda bahwa negara kita insyaallah taala termasuk negara Islam.
Ini negara Islam. Jadi patokan suatu negara itu dikatakan sebagai negara Islam atau tidak, patokannya adalah jika ya mendominasi di situ syiar-syiar Islam. Ya, kalau menyeluruh dan mendominasi syiar-syiar Islam di suatu negara, maka itu tandanya adalah negara Islam. Ya, kalau tidak menyeluruh, hanya sebagian kecil saja, maka itu tidak disebut sebagai negara Islam. Misalkan di negara-negara kafir, negara barat misalkan, sekarang ada masjid juga ada, tapi nggak mendominasi. Ya, maka itu tidak disebut sebagai negara Islam. Dan di antara keutamaan adzan juga, ayyul ikhwah, lafaz-lafaznya kalau kita perhatikan dan faham terjemahannya, ini adalah lafaz-lafaz yang sangat agung dan mulia, berisi tauhid, ya, berisi tauhid, berisi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi ya pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat adzan ini luar biasa dahsyatnya. Disebutkan di dalam hadis bahwa setan kalau dia mendengar adzan maka kabur sampai kentut-kentut. Ya, berarti setan ngentut juga, Pak. Sampai ngentut-ngentut, kabur dia, menjauh. Nanti kalau sudah selesai adzannya, mendekat lagi. Kalau ada qomat, kabur lagi dia, sampai kentut-kentut lagi. Ya, nah ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat adzan ini sangat dahsyat sekali, luar biasa. Ya, pernah ada penelitian di Jerman bahwa ada sebuah rumah sakit jiwa itu disetelin apa? Murotal. Disetelin adzan. Padahal mereka nggak ngerti itu kalimat apa gitu, artinya apa nggak ngerti. Subhanallah. Banyak di antara pasiennya, menurut riset itu, pasiennya banyak mendapatkan apa? Ketenangan dalam jiwa mereka. Bahkan banyak yang sembuh dari sakitnya. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat adzan adalah kalimat-kalimat yang sangat agung. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita berada di negara yang syiar Islam, terutama adzan ini marak di mana-mana. Ikhwan, ini nikmat yang harus kita syukuri. Ya, nikmat yang harus kita syukuri. Karena di negara-negara yang lain belum tentu apa? Ada. Antum kalau misalkan safar ke negara-negara yang lain, belum tentu mendapatkan nikmat seperti ini. Mendengar suara adzan bergema di mana-mana. Ya, mungkin kalau paling di negara Saudi atau di negara-negara, tapi kalau negara-negara yang lain jarang antum mendapatinya. Ini harus kita syukuri. Ya, dengan syukur yang sebenar-benarnya. Dengan kita semakin bertakwa kepada Allah SWT, ya, kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya, jangan malah membenci negara kita sendiri, menjelek-jelekkan pemimpin kita sendiri, ya, terprovokasi dengan orang-orang yang menginginkan kerusakan, provokator yang mengatakan bahwasanya apa? Indonesia gelap, Indonesia bangkrut, kabur aja dan lain sebagainya. Ya, ini adalah orang-orang yang kufur nikmat terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada negara kita. Taib. Yang ketiga, wal ya ummakum akbarukum. Pesan Nabi SAW adalah hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Yang paling tua. Hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama yaitu anjuran untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah batas minimalnya 2 orang. Ada imam dan ada makmum. Makanya harus mengimami. Berarti ada yang mengimami, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah siapa yang paling berhak untuk jadi imam. Salah satu kriterianya adalah yang paling tua.
yang paling tua. Karena senioritas di dalam agama Islam itu memang diperhitungkan. Nabi bersabda, kabbir kabbir, dahulukan yang lebih tua. Al barakatu fi akabirikum, keberkahan itu ada pada orang yang tua di antara kalian. Jadi senioritas itu memang diperhitungkan di dalam agama Islam, karena kita dianjurkan untuk menghormati yang lebih tua. Taib. Namun kalau misalkan ada yang lebih tua, ada yang muda, tapi yang paling banyak hafalannya yang lebih muda, yang lebih berilmu yang lebih muda, mana yang kita dahulukan? Yang lebih muda. Karena hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk mengimami suatu kaum adalah aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Wa aqdamuhum qira'atan, fa in kanat qira'atuhum sawa, kalau dalam masalah bacaan sama, fal ya ummahum aqdamuhum hijratan, maka hendaknya yang paling lebih dulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau dalam hijrah sama, fal ya ummahum akbaruhum sinnan, maka dahulukan yang lebih tua umurnya. Jadi yang paling utama, yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, yang paling faham tentang fikih sholat, itu dulu. Tapi kalau sama, maka dahulukan yang lebih tua. Karena dalam agama Islam senioritas itu memang diperhitungkan. Tapi berikutnya hadis yang ke-26, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena Jabir ini sahabat dan ayahnya yaitu Abdullah juga sahabat. Ayahnya meninggal dalam perang Uhud. Makanya kita doakan dua-duanya. Dan sahabat Jabir termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sering kita sampaikan ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa saja? Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan yang ke-7 Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu kita ingatkan jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi. Ini salah satu manfaat kita hadir dalam majelis ilmu. Dengan kita hadir dalam majelis ilmu, kita akan semakin sering bersolawat, dan itu akan menjadi tabungan pahala bagi kita. Ini akan menjadi ibadah kita. Semakin kita bersolawat kepada Nabi, kita akan berpotensi untuk menjadi tetangga yang bersanding dengan Nabi kelak di surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat di surga, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Yani Nabi SAW mendapatkan keistimewaan yang khusus diberikan kepada beliau saja. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun gak mendapatkan keutamaan tersebut. Ini yang disebut dengan khosaisun Nabi, kekhususan Nabi. Jadi Nabi itu memiliki kekhususan yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Dan para ulama telah membukukan hal ini dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Mulaqqin dalam kitabnya Ghayatus Sul fi Khasaisir Rasul. Itu tentang kekhususan Nabi Muhammad. Misal Nabi Muhammad SAW boleh nikah lebih dari 4 wanita.
Itu khusus untuk Nabi. Jangan antum tiru. Ya. Nanti ada yang nikah 8 atau 9, kenapa? Niru Nabi. Misalkan. Nggak boleh. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Al-Imam Suyuti. Beliau punya buku Al-Khasa'isul Kubra. Al-Khasa'is Al-Kubra. Itu kekhususan Nabi SAW. Keistimewaan dan kekhususan Nabi yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut yang ditimpakan kepada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Dalam riwayat yang lain ada lafaz syahroin, perjalanan 2 bulan. Ya, yakni PP. Kalau 1 bulan itu berangkatnya doang. 2 bulan kalau ya berangkat dan pulangnya. Taib. Jadi ini kekhususan yang pertama, yaitu musuh-musuh Islam dahulu yang akan perang bersama melawan Nabi SAW itu kena mental dulu, takut duluan, ya takut duluan. Dan kalau sudah kena mentalnya, udah takut duluan, itu tanda apa? Kekalahan, tanda kekalahan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Ya, surat Ali Imran ayat 151. Kami akan memberikan rasa takut di hati orang-orang kafir disebabkan kesyirikan mereka kepada Allah SWT. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik itu sejatinya adalah orang-orang yang pengecut, orang-orang yang penakut. Gayanya saja pemberani. Kayaknya saja pemberani, pencitraan saja. Ya, sejatinya dalam hati mereka adalah orang-orang yang pengecut disebabkan dosa-dosa mereka. Ya. Dan ini kata para ulama, walaupun ini kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW, tapi umatnya juga selagi mereka berpegang teguh dengan agama Islam dan berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka akan diberikan pertolongan ini sehingga musuh-musuh mereka takut untuk menghadapi kaum muslimin. Ya, syaratnya apa? Kalau kita berpegang teguh dengan ajaran kita, ajaran Islam, ajaran Nabi SAW. Adapun apabila kita tidak mengindahkan ajaran agama Islam, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita cinta kepada dunia, ya lalai dari akhirat, maka orang-orang kafir pun ya tidak takut sama kita, dicabut kewibawaan tersebut dari kita. Nabi SAW menyebutkan, yushiku al-umamu yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir saja kalian itu dikerumuni oleh musuh-musuh kalian sebagaimana kalian mengerumuni nampan makan kalian. Ya, lalu para sahabat bertanya, yakni musuh-musuh Islam hampir saja apa? Mengerumuni kalian, mengepung kalian dari segala penjuru. Lalu para sahabat mengatakan, awamin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit saat itu wahai Rasulullah? Kok orang-orang kafir semuanya ngepung mengelilingi kita semuanya? Kata Nabi SAW, la bal antum yauma idzin katsir. Enggak, jumlah kalian saat itu apa? Banyak. Dan ini fakta. Sekarang jumlah kaum muslimin banyak. Tapi orang-orang kafir ya menganggap kita apa? Lemah. Kenapa? Ya, wala yanzi'annallahul mahabata min sudurikum wala yakdhifanna fi qulubikumul wala yakdhifanna fi qulubikumul wahn. Allah SWT cabut kewibawaan, ketakutan dari hati musuh-musuh kalian. Maksudnya musuh-musuh Islam nggak takut lagi sama kalian. Kalian nggak ada wibawanya. Dan Allah SWT menancapkan di hati kalian penyakit wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahn wahai Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Artinya kalau kaum muslimin sudah terjangkiti penyakit dunia, lalai dari akhirat, ya,
maka ini menyebabkan hilangnya ketakutan orang-orang kafir, hilangnya kewibawaan kita kaum muslimin. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kita akan diberi apa? Kemenangan, ya, kewibawaan. Orang-orang kafir akan takut, ya, sama kita. Kemudian yang kedua, waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku, ya, dan dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan sarana bersuci. Maksudnya dalam agama Islam kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu tidak harus di masjid. Dimanapun selama tempat tersebut adalah suci, bisa kita pakai untuk salat. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Mereka ketika mau melaksanakan salat harus di tempat ibadah mereka, di gereja mereka dan lain sebagainya. Tapi dalam syariat Islam tidak. Ya, kita boleh dimanapun kita berada, ya, nggak harus di masjid. Ya, kalau memang ada masjid, masjid. Tapi kalau tidak ada, boleh. Antum di rumah, antum di sawah, antum di gunung, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tanah dijadikan untuk bersuci, yakni tayammum. Ya, kalau nggak bisa wudu, boleh untuk tayammum. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, fatayammamu sha'idan thayyiba. Tayammumlah dengan apa yang ada di permukaan muka bumi ini. As-sha'idut thayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma'a asyara sinin. Ya, tanah yang suci itu adalah alat bersucinya orang-orang yang beriman walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Ini kemudahan. Ya, ini kemudahan bagi umat Islam. Makanya kita patut bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimudahkan untuk beribadah, terutama ibadah salat, ibadah wudu. Ya, kalau kita bisa berwudu, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, boleh untuk tayammum, rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan dari hadis ini juga diambil faedah, dalil oleh para ulama bahwa hukum asal tanah itu adalah suci. Ya, hukum asal tanah itu adalah suci. Jadi kalau kita ragu-ragu tentang tanah apakah ini suci ataukah najis, maka hukum asalnya suci. Nah, nanti kita lanjutkan. Kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Taib. Berikutnya yang ketiga, kekhususan Nabi Muhammad SAW juga. Jadi yang kedua tadi, waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, dan bumi dijadikan untukku semuanya sebagai masjid dan alat bersuci. Jadi hukum asal tanah adalah suci, boleh dipakai untuk sholat, boleh dipakai untuk tayammum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun seorang di antara umatku yang mendapati waktu sholat, hendaknya ia sholat di tempat itu. Jadi nggak harus di masjid. Antum bisa, kalau memang bisa di masjid, alhamdulillah. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tidak harus di masjid, daripada kehabisan waktu sholat, boleh antum minggir dulu, ya, di pinggir jalan, sholat, gelar sajadah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Antum di sawah, antum di gunung, misalkan, yang penting jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap sholat adalah kewajiban. Jangan sampai kita sudah melarat di dunia, melarat pula nanti di akhirat. Jangan pernah tinggalkan sholat, semelarat apapun kita, sesusah apapun kondisi kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Terus yang ketiga, wa uhillat liya al-maghanimu walam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Yani umat-umat sebelum kita, bahkan para nabi mereka itu tidak boleh mengambil apa? Ghanimah. Para nabi dulu kalau habis perang kemudian mendapatkan ghanimah, ghanimahnya dikumpulkan. Kalau ghanimah tersebut diterima oleh Allah SWT, maka nanti akan ada api yang membakar ghanimah tersebut. Ya, itu tanda kalau ghanimah tersebut diterima oleh Allah SWT. Itu umat-umat sebelum kita. Pada umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diperbolehkan untuk ngambil ghanimah. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ini adalah usaha pekerjaan, ya, hasil pekerjaan yang paling mulia bagi Nabi SAW. Sebagaimana di dalam hadis, wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dijadikan rizkiku di bawah, ya, tombakku. Maksudnya rizkinya Nabi Muhammad SAW itu lewat perang, yaitu dengan mendapatkan ghanimah. Nah, itu salah satu pendapatan Nabi Muhammad SAW. Salah satu pendapatan Nabi Muhammad SAW yaitu lewat apa? Ghanimah. Dan itu adalah pendapatan atau pekerjaan yang mulia. Tapi itu khusus bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun umat-umat sebelum kita, maka tidak boleh untuk mengambil ghanimah. Tadi caranya apa?
dikumpulkan, nanti akan ada api yang membakar. Kemudian wa utitus syafa'ata, yang keempat, ya, yang keempat, saya diberi syafaat. Saya diberi syafaat. Maksudnya syafaat di sini yaitu asy-syafa'atul udzma. Syafaat yang besar. Syafaat di padang mahsyar. Ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu ketika pembahasan kitab Ushulus Sunnah kita rinci ya, syafaat Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang khusus buat beliau, ada syafaat yang umum. Nah, syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah ini, yaitu syafaatul udzma, syafaat besar. Ya, sebagaimana dalam hadis yang panjang tentang syafaat, di mana semua manusia besok pada hari kiamat di padang mahsyar nanti akan datang kepada para nabi, datang kepada Adam, ya, supaya memberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya disegerakan hisabnya. Tapi Adam mengatakan apa? Pergilah kepada Nabi Nuh. Saya banyak salahnya, saya banyak dosanya, pergi kepada Nabi Nuh. Dia rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh pun angkat tangan juga. Ya, saya juga punya salah. Pergilah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa, Nabi Musa kepada Nabi Isa, baru kemudian Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasfa tusyaffa, berikanlah syafaat, kau akan diberi syafaat. Wasal tu'ta, mintalah, ya, kau akan diberi permintaanmu, akan dikabulkan. Baru setelah itu Nabi SAW kemudian mengatakan, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah. Yani dahulukan dan berikanlah syafaat kepada umatku. Ini menunjukkan cintanya Nabi SAW kepada kita semuanya sebagai umatnya. Jadi intinya ini syafaat yang khusus bagi Nabi ini maksudnya adalah syafaatul udzma, di mana ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi sebelum kita pun, bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh yang merupakan ulul azmi dari kalangan Rasul, mereka saja tidak mendapatkan syafaatul udzma ini. Ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja. Ya, maka ini keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kekhususan untuk Nabi Muhammad adalah wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bi'istu ilan nasi amah. Para nabi dahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, tapi saya diutus kepada semua manusia. Kalau para nabi dahulu, misalkan Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, kepada kaumnya saja. Ya, Nabi Hud ya kepada kaum Ad, ya, Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Jadi kepada kaumnya saja, tidak kepada seluruh manusia. Makanya orang dulu misalkan tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariat yang sebelumnya. Nabi Khidir misalkan tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Walaupun dia hidup di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Sehingga siapapun yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bagi dia untuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Tidak boleh sekarang ada orang kemudian mengikuti syariatnya Nabi Musa,
mengikuti syariatnya Nabi Isa, nggak boleh. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasrani summa la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaran yang aku bawa, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun di akhir zaman, ikuti syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Yahudi, Nasrani, ya sekarang kalau dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir. Kafir dengan kesepakatan para ulama. Ya, kata Imam Ibnul Hazm, ajma'al ulama'u ala tasmiyatil yahudi wan nasara kuffara. Para ulama sepakat menamai orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Nah, ini penting ya, karena sekarang orang-orang liberal mengatakan Yahudi dan Nasrani itu enggak kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani maka dia kafir. Kenapa? Karena berarti dia nantang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir, tapi dia tidak mengkafirkan. Yang mengkafirkan Yahudi dan Nasrani itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Intinya, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya khusus untuk kaumnya saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, diutus untuk semua umat, semua manusia, semua golongan, baik orang Arab maupun bukan Arab, baik kulit hitam maupun kulit putih, bahkan baik manusia maupun jin. Nabi juga diutus kepada jin, makanya ada jin pun yang masuk Islam, jin pun beriman kepada Nabi SAW, sampai ada surat namanya surat Al-Jin. Siapa yang beriman kepada Nabi maka dia Muslim. Jin kalau dia nggak beriman kepada Nabi maka dia kafir. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ya, di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang kafir. Ya, wa kunna tara'iqa qida, kami memiliki aliran-aliran. Ya. Jadi jin itu juga ada aliran-alirannya. Ada yang sunnah, ada yang syiah, ada yang khawarij, ya, ada yang liberal, ya, macam-macam, sama seperti pada manusia juga. Tapi kita tutup dengan hadis yang ke-27, 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya. Dan Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Abdurrahman bin Sahr. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, ausani khalili bisalasin, kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Ya. Taib. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah ini apakah khusus untuk Abu Hurairah saja? Tidak. Kenapa? Karena kaidahnya yang sudah sering saya sampaikan, kaidah usul fikihnya, wasiat Nabi atau perintah dan larangan Nabi kepada seorang sahabat itu mencakup untuk seluruh umat. Ya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka itu mencakup untuk semua umat. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk semua umat manusia, bukan hanya individu perorangan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman bukan hanya Abu Hurairah saja. Ya. Nah, jadi intinya walaupun wasiat ini ditujukan kepada Abu Hurairah, bukan berarti khusus untuk beliau saja, tapi mencakup juga kita sebagai umatnya. Maka kita pun mendapatkan wasiat dari Nabi SAW ini. Khalili itu artinya kekasihku. Dan Khalili
itu digunakan untuk cinta yang paling tinggi. Tingkatan cinta yang paling tinggi itu adalah khalil. Cinta itu memiliki beberapa tingkatan, tapi tingkatan yang paling tinggi adalah khalil. Makanya gelar khalil hanya diberikan kepada 2 orang saja. Khalilullah itu hanya 2 orang saja. Siapa? Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil. Kemudian Nabi Muhammad, inna Allaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat aku sebagai khalil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Selain daripada itu tidak mendapatkan predikat khalil. Yang cuma mendapatkan cuma 2 saja. Ya, karena khalil itu derajat cinta yang paling tinggi. Laqad tahallalti maslakar ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalila. Ya. Itu kata seorang penyair kepada kekasihnya, kamu sudah mengakar ya seperti nyawaku. Kamu sudah menyatu dalam diriku seperti nyawaku. Kalau sekarang mungkin bahasa modusnya, kamu separuh nyawaku. Nah ini ya. Ya. Baik, itu maksudnya menunjukkan bahwa dia betul-betul apa? Sangat cinta kepada kekasihnya. Ya, sangat cinta kepada kekasihnya. Baik. Sesungguhnya khalilku yaitu Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku bisalas dengan 3 hal. Yang pertama, siyami salasati ayyam, puasa 3 hari min kulli syahrin dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Wa raq'atay duha, yang kedua mewasiatkan kepadaku untuk salat duha 2 rakaat. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan agar aku menjalankan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini wasiat yang sangat agung ya, 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, dan ini juga mencakup untuk semuanya termasuk untuk kita. Yang pertama yaitu puasa 3 hari dalam sebulan. Dan siapa yang puasa 3 hari dalam sebulan, pahalanya seperti puasa sebulan. Kenapa? Karena 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Kalau kita puasa 3 hari dalam sebulan, itu sama saja puasa 1 bulan. 3 kali 10, 30, yaitu 1 bulan. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, sum minas sahri salasata ayyam, fa innal hasanata bi asri amsaliha, wa dzalika siyamud dahri. Puasalah kamu setiap bulan 3 hari, karena 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Kalau setiap bulan kita puasa 3 hari, sama saja kita bisa puasa selama 1 tahun. Dapat puasa selama 1 tahun. Makanya ya, orang bisa mendapatkan puasa ya, puasa dengan pahala 1 tahun itu dengan 2 puasa sunnah. 1 puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua puasa apa? Puasa Syawal. Puasa Ramadan plus puasa Syawal. Karena puasa Ramadan ya dikali 10, 1 bulan dikali 10, 10 bulan. 6 hari Syawal dikali 10, 60 hari. 60 hari berarti 2 bulan. 10 tambah 2, 12. 12 sama dengan 1 tahun. Ya, Masya Allah. Jadi kita bisa puasa dalam setahun mendapatkan pahala puasa 2 tahun. 1 yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulan. Yang kedua puasa Ramadan plus ditambah lagi dengan puasa 6 hari Syawal. Syukur-syukur kita puasa 3 hari dalam sebulan ini pada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, sanadnya hasan ya, yakni idza sumta minas sahri salasata ayyam fasum
ya, salasata asyrah wa arba asyrah wa khamsa asyrah. Kalau kamu puasa 3 hari, maka usahakan puasa pada tanggal 13, 14, 15. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak bisa puasa tanggal 13, 14, 15, setidaknya puasa 3 hari dalam sebulan di tanggal berapapun. Di tanggal berapapun. Maka itu mendapatkan keutamaan ini juga. Jadi kalau bisa 3 harinya tanggal 13, 14, 15, yaitu pada hari-hari Ayyamul Bid, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, tanggal berapapun. Misalkan 1 hari di pekan pertama, kemudian 1 hari pekan kedua, 1 hari pekan terakhir misalkan, pekan ketiganya libur dulu, nggak mengapa. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Taib. Wasiat yang kedua adalah waraqatidz duha. Salat 2 rakaat di waktu duha. Ya. Dan salat duha adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berupaya, ya, terutama bagi kita yang udah ngaji, para penuntut ilmu, hendaknya bagi kita untuk tidak meremehkan salat duha ini. Ya, pahalanya sangat besar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya setiap persendian anak Adam itu memiliki 360 tulang persendian. Wa yujzi'uhu raq'atadz duha. Dan bisa diwakili dengan 2 rakaat salat duha. yakni 360 sendi ini kita diharuskan untuk sedekah. Ya, salah satu bentuk sedekah untuk 360 persendian tersebut adalah dengan kita sholat. Karena dengan kita sholat ini semua tulang apa? Bergerak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Ya. Jadi sholat duha ini salah satu cara kita mensyukuri nikmat kesehatan yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Dan termasuk sholat duha juga adalah sholat syuruk. Sholat syuruk. Apa sholat syuruk itu? Sholat 2 rakaat di awal waktu duha. Ya, yaitu setelah terbitnya matahari sekitar 12 atau 15 menit. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, Syekh bin Baz, ya, dan lain sebagainya. Nabi bersabda, man shallal ghadata fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, summa jalasa yadhkur wa hatta tatlu asy-syams, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, summa shalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamah. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Ya, makanya termasuk kebiasaan Nabi dan kebiasaan para ulama us-salaf dahulu, mereka setelah subuh itu enggak pulang dulu sampai nunggu apa? Terbit matahari, kemudian sholat. Digunakan untuk apa? Untuk baca Quran, untuk kajian, ya, untuk zikir pagi petang dan lain sebagainya. Ya, mengawali hari dengan ketaatan, mengawali hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Ya, yaitu salat witir, ya, sebelum tidur. Ini juga termasuk salat ibadah yang sangat ditekankan. Ya, terutama bagi kita yang udah ngaji, para ikhwan, akhwat, hendaknya bagi kita untuk berusaha. Jangan hanya yang wajib saja. Kalau yang wajib saja orang umum juga melaksanakannya. Tapi yang harus menjadi pembeda antara yang adalah dengan melaksanakan yang sunnah. Amalan yang sunnah. Kita nggak berbicara yang wajib. Kalau yang wajib itu udah setiap muslim memang harus melaksanakannya. Tapi yang menjadi pembeda, ciri khas para penuntut ilmu, yaitu dia menambahi dari yang wajib dengan perkara-perkara yang sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuh. Ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai daripada hambaku mengamalkan yang aku wajibkan. Ini udah setiap muslim dan muslimah. Taib. Terus
dan hambaku menambahinya dengan perkara-perkara yang sunnah sehingga saya pun mencintainya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat melaksanakan yang sunnah juga. Ya, termasuk diantaranya yaitu sholat witir. Ya, setidaknya 1 rakaat, 3 rakaat. Ya, kita bangun sebelum subuh. Ya, ini adalah sangat ditekankan sekali. Ya, taib. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wastighna'uhu 'anil nas. Kata Nabi SAW, kemuliaan seorang mukmin itu adalah dengan bangun malam. Ya, hendaknya bagi kita, ya, kalau ingin diberkahi oleh Allah SWT hidupnya, kita luangkan waktu kita untuk bangun, ya, sebelum subuh bangun, ya, minimal ya 3 rakaat. Alhamdulillah, kalau istiqomah udah bagus banget. Ya, kalau kita cuman hanya sholat subuh saja, ya, sholat subuh sama seperti orang awam juga sholat subuh. Itu sudah bukan ciri khas penuntut ilmu, bukan ciri khas ikhwan dan akhwat yang udah ngaji. Ya, karena itu adalah kewajiban. Tapi yang harus menjadi ciri khas penuntut ilmu yaitu amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah, terutama yaitu sholat malam. Ya, sholat malam. Nah, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas. Wah, udah kebablasan nih. Jadi pertanyaannya ditunda untuk pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله